4 kali surat kita Pak. Jadi mungkin supaya jelas Pak, ada kronologisnya Pak ini, bahwa dulu PD Pasar Jaya membuang sendiri sampahnya Pak, sampai tahun 2005. Kemudian setelah 2005 keluar SK Gubernur supaya dialihkan pengangkutan sampah ke Dinas Kebersihan. Itu ininya. Kemudian sampah diangkut Dinas Kebersihan karena itu merupakan tugas pokok fungsinya Dinas Kebersihan Pak. Kemudian ada kontainer di pasar waktu itu Pak. Itu kontainer yang ada di pasar waktu itu kita yang mengadakan. Tapi setelah itu tidak boleh lagi. Nanti perawatannya ada di Dinas Kebersihan. Kemudian kontainer ini yang di pasar itu menjadi TPS-nya Dinas Kebersihan. Masyarakat di lingkungan boleh membuang sampah ke TPS kita Pak. Jadi sampah yang ada di pasar itu adalah selain sampah pasar juga sampah masyarakat yang ada di lingkungan. Kemudian pasar kita itu menjadi TPS-nya Dinas Kebersihan. Karena mungkin dulu bisa dibebaskan tanah atau apa akhirnya karena pasar kita cukup banyak dan tersebar di mana-mana, itu dibuatlah seperti itu. Nah, masalahnya gini Pak, keluar SK Gubernur Perda nomor 5 tahun 2012 yang tadinya harga pengangkutan sampah, retribusi sampah dari 5.000 menjadi 40.000, naik 800%. Nah, bagi kami ini agak sulit Pak. Kalau sekarang, kalau dengan naik sebesar ini, karena memang di peraturan daerah itu di situ ada pasar. Kalau pasar 40.000 per meter kubik, kalau usaha mikro 20.000 meter kubik, 20.000 per meter kubik. Jadi yang menjadi masalah di kami Pak, kalau ini sampah menjadi 40.000 ataupun 20.000, kami harus menaikkan BPP sertifikat kepada pedagang. Yang kami lihat sekarang tidak kondusif, tidak bisa Pak kalau kondisi sekarang. Jadi ini yang kami harapkan supaya, karena pada saat perda ini dibuat, kami juga nggak ikut Pak, tiba-tiba udah naik sebesar ini. Jadi kami memang keberatan, Pak, karena kita nggak bisa ini kalau dengan pedagang kita naikin sertifikat pedagang pasti ribut. Akhirnya inilah kami mohon karena kami tahu ada kebijakan Pak Gubernur Wagub punya kewenangan untuk menurunkan ataupun mungkin membebaskan, dan ini sudah berjalan Pak. Nah, jadi ini yang kami harapkan kiranya harga ini kalau misalnya naik 100% aja Pak, mungkin kami bisa efisiensi dari yang lain, tidak menaikkan sertifikat pada pedagang. Jadi, naik 100%. Kalau ini naik 800% berat Pak. Oke, terima kasih Pak Gubernur. Dan ini mungkin kalau untuk kebijakan memang dari tahun 2005 ada dalam masalah penanganan sampah itu dari Pasar Jaya biasa dilakukan oleh Pasar Jaya dialihkan ke Dinas Kebersihan, itu pun di pihak ketiga gitu Pak, proses berjalan. Itu yang pertama. Lalu kedua juga memang ada target retribusi juga ya, itu kan tadi disampaikan oleh beliau, dan targetnya ini juga merupakan beban Dinas Kebersihan gitu Pak. Yang tahun kemarin 9 miliar, sekarang 28,5 miliar kayak gitu dan sebagainya. Nah kemudian yang mungkin perlu saya sampaikan, ini bukan masalah PD Jaya, Pasar Jaya ini Pak, yang pernah saya paparan ke Bapak bahwa organisasi dan metode harus diperbaiki secara keseluruhan, termasuk kaitannya dengan masalah sama-sama pasar. Apalagi nanti dengan Perda ini kalau sudah normal diberlakukan, itu kan dengan konsep bisnis to bisnis ya, kita akan mencoba bahwa mereka harus kelola sendiri, tanggung jawab sendiri dan sebagainya. Bahkan buang ke batang itu dikenakan TPP, dan TPP itu nanti online, dan kita mungkin ada terjadi subsidi silang daerah-daerah selangnya, dan kita harapkan termasuk juga mungkin di Pasar Jaya gitu nanti. Nah, untuk yang berkaitan dengan peningkatan ini mungkin karena kebijaksanaan mungkin di tingkat Biro Perekonomian ya, terus kemudian dengan BPKD, karena beliau dengan aturan-aturan yang ada. Kalau Dinas Kebersihan sih prinsipnya mau bayar mau nggak bayar asal jangan dibebankan kepada target retribusi gitu. Kalau
istilahnya dikurangi sekian, yang penting target juga sekian. Jadi pada saat nanti dengan pendapat dengan komisi C, ya kita jangan dipersalahkan dalam masalah. Tapi yang paling penting Pak, tadi saya katakan memang organisasi lembaga ini harus segera diperbaiki secara keseluruhan. Karena saya lihat juga di dinas kebersihan sebetulnya kalau bicara masalah teknis dan sebagainya itu udah punya kita standar dan sebagainya. Tapi karena keterkaitan banyak simpul ini dan sebagainya. Contoh kayak misalnya kayak Monas saja. Di satu sisi saya juga sering tegur juga, tapi di sisi lain nama organisasi itu merupakan tanggung jawab daripada PT Taman Monas kayak gitu dan sebagainya. Kemudian aparat saya juga ditempatkan di sana. Kemudian KPU udah diserahkan ke kita. Sampai saat sekarang organisasinya enggak. Ya, maksudnya kita mesti bicarakan yang pasar ini. Ya, Gimana? ini fokus salah satu. Ya, sekarang kita perda yang baru kan yang seperti itu. Betul Pak. Jadi satu pihak kita bisa bayangkan sekarang. Saya tinggal di perumahannya dicas biaya oleh perumahan. Dicas nih saya ini. Tapi yang ngambil sampah itu tiap hari itu mobilnya kita. Dan kalau gratis Pak. Artinya apa? Bapak pungutin sampah saya gratis loh Pak. Dan saya harus bayar kepada si perumahan yang katanya ngurusin sampah saya, kurang ajar nggak? Padahal itu truk sampah itu masuk sampai ke depan rumah saya. Jadi mereka pun Pak, kita lihat ya, Bapak lihat cek perumahan-perumahan mewah itu Pak ya. Jadi mereka itu betul-betul tidak sediakan sama sekali kendaraan ke TPS sementara loh Pak. Tidak ada Pak. Dia benar-benar kalau perumahan yang memang pas-pasan ada ya, karena mobil truk nggak bisa masuk. Nah sekarang kalau yang rumah kami yang jalan yang lebar-lebar ini, mobil truk sampah jemput door to door. Nah, ya maksud saya, masa PD Pasar Jaya kita berlakukan seperti kamu cekik perumahan kan? Ada uangnya, panggil pengelolanya. Itu bayar berapa? Satu bulan harus bayar 1 juta lebih masalah. Untuk keamanan apa kebersihan sampah itu ya 1 juta lebih loh masalah. 1,2 apa 1,2 juta loh masalah rumah saya itu Pak. Iya rumah saya 1,2 loh, saya lupa itu Pak. Maksud saya ini rumah mewahnya kita bayar 1,2 juta tiap bulan. Nah sekarang gini, kita harus berani putuskan ini satu kebijaksanaan sambil tunggu diproses. Satu pihak kita mau menolong pedagang kecil menengah ini Pak. Saya kira udahlah nama perda semuanya dilanggar. Emangnya melanggar perda masuk neraka? Langgar kitab suci aja orang nggak yakin masuk neraka sekarang Pak. kita tinggal pergi cuci dosa gitu Pak. Kasih bantu anak-anak yatim kayak apa ya, itu maksud saya gitu loh. Balik kita itu yang dulu Pak, suruh mereka sediakan bangkai dulu. Jadi nggak bau. Di tengah mereka siapkan polanya seperti apa. Jadi truk sampah bila punya yang sudah bentuk bak yang truk itu Pak, yang bisa dipindah tukar itu loh. Kalau mau nggak tahu, saya pikir kalau mau nanti berikutnya baru kita suruh orang tanganin siapa sampah. Saya ada tugas sampah, ya kan pasar harus urus sampah sendiri ke depan. Harus panggil mereka. Mana ada jual pisang ada murah-murah apa? Saya bayar apa itu namanya bonggol pisang, daun pisang, semua itu jadi beban kita. Nah harusnya itu yang dirubah jadi pupuk organik atau apa gitu. Ke depan harus seperti itu. Kalau sekarang konsekuensi mesti naikin pedagang. Kalau dengan pedagang teriak Pak. Maksudnya Bapak nggak fair juga. Perumahan saya Bapak nggak cas uang sama pengelola perumahan saya. Dia cas saya 1,2 juta kebersihan sama keamanan. Mobil Bapak masuk lagi. Ya itu yang terjadi memang makanya semua Pak. Saya namanya di perumahan Pluit Muara Karang semua begitu Pak. Saya di Pondok Indah di. Nah pertama masih pakai gerobak. Pertama nih rumah saya tinggal yang lama ya. Masih gerobak. Dia ngantar ke TPS. Jadi kita bayar lah, wajar dong kita bayar ini. Kan kita pikir gerobak hancur terus, daya angkutnya juga kurang.
Kenapa nggak suruh truknya masuk sekalian? Oh sama kan? Ya truknya masuk. Nah dapat duitnya dari mana? Jadi sekarang ya semua sopir pegawai sampah kita Pak punya bisnis sampah loh Pak. Dengan dibiayain oleh kita. Bisnis sampah nih. Kita mesti yang lebih fair aja. Kita beban tipping fee ngomong berapa ratus miliar tiap tahun ini. Pesta bukan saya mau nyusahin orang, bukan. Maksud saya kita tidak bisa bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Kita kan mengadministrasi keadilan sosial. Tugas kita kan mengadministrasi keadilan sosial ini. Makanya secara keadilan nggak masuk Pak. Jadi saya pikir putusannya sambil nunggu di Perda ini mereka harus siapin uang itu. Nah dia mau bayar yang seperti yang versi yang wajar dan pungut berapa. Nah mulai latihan bisnis itu Pak. Nah mulai latihan tadi jangan paksa dia naikin, dia nggak bisa naikin kan. Nah sekarang mau hitung. Ini tugas kebersihan itu mulai sekarang sambil tunggu Perda ini diimplementasikan. Tes Pasca Jaya. Bapak kumpulin berapa uang sampahnya mereka? Uangnya berapa kan? Jelas. Masuk ke kas berapa? Nanti yang perumahan-perumahan begitu juga Pak. Kalian pungut berapa dari warga? Kalian mesti mulai bayar nih ke kami nih. Walaupun kami yang jemput. Di Pingvia harus bayar ke kami. Mulai suratin satu-satu Pak. Nah ini yang hitung-hitung sendiri. Ini ada truk kami sekarang. Lama-lama kami truk sendiri aja deh. Asal lebih murah, silakan. Nah kita harus lakukan seperti itu dinas kebersihan. Kalau tidak datang, ada perumahan Pluit, Panenda Kapuk, Pantai Mutiara, Muara Karang gitu. Kelapa Gading enggak, Sunter, ya itu kami bayar Pak, mahal Pak. Masuk kawasan hari itu Pak. Nah dan karena kami tempat yang mewah, masuknya mesin mobil truk sampah yang bagus supaya nggak bocor. Kurang ajar nggak? Yang di jalan raya bocor-bocor. Saya sih tiap pagi ngintip aja, saya juga malu keluar nggak enak saya. Serba susah kayak gini Pak, gitu Pak. Nah ini yang mesti diberesin. Ini kita udah susun juga Pak Gubernur kan. Karena belum selesai Pak Gubernur kita susun. Ya, Maksudnya biar cepat gitu. ya nggak apa-apa. Karena sih di Dewan kan. Ya maksud saya sekarang Bapak harus bijak sedikit ngatur soal PT Pasar Jaya. Dia bayar berapa seperti apa. Nanti dihitung. Dia sampaikan kepada pedagang pasar, Anda ke depan harus bayar sekian, karena ini ada pergub, ada apa, tagihannya sekian. Ya Bapak bantu sosialisasi Pak. Nah untuk sekarang boleh seperti ini, ke depan kalian mesti olah sendiri. Baru dia nggak bohong sama sembarangan. Kalau nggak semua pedagang datang seenak jidatnya semua. Dia tidak tahu tuh kita kena beban Pak. Jadi kalau datang dari Lampung, dari mana bawa sayur mayur, dia buang aja semua Pak. Nggak bisa, mesti bawa pulang. Kalau enggak yang pemasoknya harus bayar. Sekian kubik harus bayar. Nah mesti bagian didik Pak. Saya kira itu sih Pak. Ini Pak, mohon izin Pak. Ini kan sudah mendesak Pak. SKRD dari Pak ini udah keluar di kita dari, saya kira udah ada. Jadi dari keluar Pak. Jadi kami juga bingung. Musim. Kalau ada kualitas Iya, saya udah SKRD-nya. Masalahnya kan gini Pak, kami mohon kiranya karena sesuai dengan di apa kan bisa ada pengurangan Pak, retribusi ya di BPKD itu ada Pak, bisa dikurangi nilainya. Tadi saya bilang naik 100% pun kami siap dan tanpa menaikkan di pedagang. Kami nanti tinggal minta aja iya. fatwa BPKD aja. Yang jelas barangkali di BPKD ada yang urusan. Karena kalau kita tergantungan dari beliau. Bisa Pak. nggak? kalau Pak Itu di kita ada tim ini Pak, pertimbang retribusi Pak, kalau pengurangan itu ada Pak. Udah buat dong sekarang. Ada Pak. Belum ada permohonan dari mereka dulu Pak. Ajukan surat aja. permohonan itu udah 4 kali Pak. Bukan saja memajukan permohonan keringanan Pak. Oh iya, keringanan itu udah 4 kali kita juga. Kali. Makanya ini kita minta ke Wagub yang mimpin di sini. Jadi fatwanya dari BPKD, Iya. kalau dari beliau permen juga gitu. Karena setiap Ya, bulan enggak, gitu. tagihan itu datang terus, kami nggak bisa bayar. Bisa selesai nggak BPKD ini? Ya, Pak. Udah ada suratnya? Iya Pak. Kadang-kadang ini sesama kita jeruk sama jeruk aja Pak. Iya.
kami bisa Pak naik, tapi kalau naik 800%. Nggak, mana kopinya? Kulit tadi, untuk terlalu banyak kopi surat-surat Surat-surat 4 kali itu loh. 4 kali Pak surat kita. Aduh. Kalau saya normatif Pak, karena target di situ nggak kok. Nyimpangan kan Kadang-kadang udah terlalu banyak surat juga, aku pikir udah PR sudah ke situ ya. Ini makanya karena di sini kan masih belum selesai juga. Bukan dulu udah saya buat. Di Dewan malah 3 bulan saya kejar selesai. Tinggal mungkin di PR-nya kan udah keluar. keuangan. Tapi nggak masa nanti saya lagi terus saya lagi. Justru itu saya ngarang aja pergubnya dari ini. Ini tugas dinas kebersihan, tolong cek kumpul berapa, dapat uang berapa. Mulai sekarang Bapak mesti mulai latihan Pak. Maksudnya perumahan-perumahan Pak. Iya, iya. Bukan buat dipras, datangnya hitung. Ya, Anda harus bayar sekian, resmi ke kami. Kalau dia nggak mau nolak, saya bilang sama bosnya. Aku dia bilang sama bosnya, kurang ajar kalian ya. Mungut uang saya pakai uang DKI yang buang itu sampah. Truk-truk kita buang tipping fee juga kita yang bayar. Mana pantas kita subsidi? Kita nggak subsidi orang kaya loh sekarang. Orang kaya bayar soalnya. Yang terjadi kita subsidi si pengembang yang kaya. Itu nggak betul. Ini keadilan sosialnya terganggu. Sebetulnya dulu itu Pak, masyarakat itu bayar retribusi terhadap sampah. Tapi terus kemudian itu ditangani. Mungkin BPKD bisa memberikan penjelasan kenapa itu? Karena masuknya ke lurah. Itu pasti dilarang Pak. Yang namanya distribusi harus langsung masuk ke kas PM daerah. Dulu sekarang juga distribusi, tapi jangan ada distribusi sampah. Bilangnya ya sumbangan bulanan. Ya. Ini kan akal-akalan Pak. Terus tadi begitu ada lebaran ada buat THR lagi, ada yang ke-13 lagi. Aduh, saya udah. Justru kalau itu tidak dikenakan kepada masyarakat, berarti tidak mendidik masyarakat untuk Betul. untuk apa namanya, Iya. sedikit membuang sampah. Gitu. Saya dari tahun 81 Jakarta Pak. Iya. Aku udah tahu, aku tinggal di perumahan. Perumahan pernah tinggal di gang, pernah kelakuannya mirip semua. Jadi pertimbangannya juga itu Pak, karena di pasar kita itu juga tempat buang sampah masyarakat itu, padahal itu gratis Pak. Nah, jadi masuk ke kami menjadi bayar. Ya, sekarang makanya begitu masyarakat buang ke sana, cas. Ini harus dibisnisin sekarang Pak. Ya, ini Jadi kalau dia buang, nah, harus kita ambil bayar Pengendalian. dari BPKD. Jadi saya kangen lagi Pak untuk ke depan. Nggak ada surat itu minta keringanan PD Pasar Jaya soal sampah. Iya. Sekarang yang penting diformulakan aja, yang masyarakat buang ke pasar ini Ya. gimana? Kalau dari bapak nyari TPS tidak ada, PD Pasar Jaya itu TPS paling bagus, yang udah bau semua di situ. bukan memang itu Pak. Iya. Jadi ini Pak fotonya. Ini kan ini sebenarnya Nah. ini kontainernya dinas kebersihan Pak. Oh. Jadi lokasi kami itu menjadi TPS, jadi dia nggak perlu cari lagi Iya. tempat lain. Masa dicas ke PD Pasar nggak benar juga masyarakat yang buang. Ini kadang-kadang Pak Unu ini teman sendiri, ya. Apa ini Pak? Buat pasar Jaya juga Pak ini dulu. Ini kan kaitan 2005. Atau Ada target Pak. Atau Pak Unu Ada target. Ada Atau Pak target. Unu tahu. Ini PSR dia ini untungnya gede. Pura-pura mati ya dia. Makanya saya bilang kalau udah diberlakukan PTM baru Pak, nggak bisa Pak, nanti mesti pakai kendaraan sendiri malah Pak. Nggak ada lagi Itu tadi, kita. sebelum saya proses itu masih ada satu Iya. proses Sosialisasi dan peran inilah. Nah, ini perumahan Mbak kontak lah ya. Bahwa Makanya dia saya itu bilang, harus hitung Pak, berapa. mungkin kalau untuk ke depan, untuk perumahan itu justru akan dikelola itu yang konsep bisnis itu Pak. Ya, mesti Jadi ngomongin. Iya. Mesti bicara sama mereka. Mesti sekarang sampaikan. Mesti sekarang sampaikan kepada mereka. Kalian ini tidak bisa nih pungut-pungut uang sampah kami yang buang. Harus kalian yang ngantar buang sendiri ke Bandar Gebang. Dan kalian harus bayar. Kalau kalian tidak sanggup, kami akan kerjakan. Jemput kamu siapa TPS. Tapi Anda harus bayar distribusi langsung ke Pemda DKI. Dia kumpulin tuh penduduk punya uang berapa, kamu yang koordinir dibayar. Harus seperti itu Pak. Enggak, kalau kita soalnya tidak ada landasannya karena masalah tadi retribusi itu titik nol. Betul. Itu yang ya kalau udah Kalau sekarang nggak ada kan bisa suruh dia. betul. Iya kan?
Bisa suruh dia. Maksud saya kenapa mesti pasang dia yang dicekik, yang lain yang dicekik di luar loh. Ya kan suruh kau itu keadaan dasarnya pakai mobil sendiri. Kamu harus beli mobil sendiri ngantar ke tempat kami. Terus bayar sendiri tipping fee ke perusahaan. Kita bayar itu, bayar sendiri. Sebetulnya gampang kok Pak. Kalau kita mau ngomong jujur Pak, ini cuma kita nggak mau aja Pak. Apa yang susah? Ke bulan aja bisa bikin pesawat. Ya nggak ada yang susah hidup ini Pak. Yang susah tuh merubah kitab suci. Ya nggak boleh dirubah kan? Itu aja masalahnya. Kita nggak berani rubah, bukan nggak boleh dirubah. Kita takut. Kita dari kecil diajarin begitu kan, ada Tuhan, ada ini kita takut itu kan. Jadi ya sudah. Kalau logika gini. Kalau saya jadi dinas kebersihan Pak, kalau mau atasi, cuma kita nggak mau ekstrim. Saya tinggal bilang sama orang perumahan, bos, ini mobil nggak ada yang gratis. Sewa sama kami nggak bisa. Harus bayar kan, kalau sewa dari kami kan. Anda pakai mobil kamu. Oh kami berat kalau pakai mobil kami. Pakai mobil kami boleh. Anda harus sumbang ban. Berapa ban? Hitung sewa. Kan kalau masuk distribusi, hitungan. Servis mobil kamu mesti tanggung. Ban ini, yang pegawai saya yang harian kamu mesti bayar. Saya nggak terima distribusi. Terus tadi tipping fee gimana? Saya juga nggak mau terima distribusi. Kamu bayar langsung sama yang bandar gebang. Boleh nggak? Selesai Pak. Saya nggak perlu nunggu ini jalan. Cuma jeleknya apa kalau nggak ada ini? Saya nggak ada untung. Sekarang saya mau kamu buang sampah pun saya dapat untung gitu Pak. Jadi kamu bayar ke saya bayar ke bandar gebang 50, saya terima dari Anda 70, lumayan dapat 20. Untuk apa? Untuk bayar gaji-gaji untuk beli mobil-mobil baru nih Pak. Kan itu bisnis. Ini sekarang kan udah jalan Pak. Kalau saya dinas kebersihan saya panggil dinas perumahan semua. Mohon maaf ya, kamu mesti beli truk sendiri. Oh nggak bisa, oke panggil kami boleh. Sumbang, CSR, panggil BPKD. Terima berapa ban kamu sanggup? Boleh nggak? Boleh dalam perumahan ini. Terus tipping fee di sana sekian kubik kamu yang harus bayar. Kok kamu pungut dari orang-orang kaya semua? Tidak, sekarang belum bisa untung Pak. Belum bisa untung karena masalahnya kita belum ada kekuatan hukum menerima restribusi ini. Gak boleh. Jangan. Kan jangan Pak dengan cara itu Pak. Retribusi namanya Pak. Sekarang aja kita udah bayar di rumah-rumah terus retribusi. Sumbang. Jadi sebetulnya si pengembang yang masuk kantong. Jadi dia jadi pengelola, pengembang, dia jadi tambahan income. Melalui RT RW itu. Kita yang harus nanggung beban semua. Nah maksud saya sekarang Pak Untung mulai sosialisasi. Yogi, bikin tuh, Pak Yogi. Harus bikin itu, yang muda-muda harus pikir seperti itu. Udah Pak, itu kita udah konsep. Maksud saya nggak usah tunggu ini udah sosialisasi sama mereka. Iya. Mulai sekarang kamu hitung-hitungan. Jadi pasarnya juga begitu. Jadi biar pedagang, ini supaya pedagang ngerti Pak. Kalau pedagang terus enaknya buang sampah. Dia tinggal hitung. Tanggung rentengnya sama. Boleh kan? Boleh. Cara hukum. Berarti kita perhitungan. Saya tidak terima restribusi. Nggak normatifnya ada boleh nggak ya? Apa yang nggak boleh? Saya tidak terima restribusi kok. Saya cuma perintahkan Anda dan tidak ada undang-undang yang mengatur saya mesti buangin sampah di rumahmu. Nggak ada. Nah? Polluter pay principle. Apa? Polluter pay principle. Jadi siapa yang buang sampah dia harus bayar. Betul kan? Nggak, maksud saya sekarang kan tidak ada peraturan mengatur. Saya mesti buang sampah rumah kamu. Nggak ada. Saya kalau lebaran sampah nggak dibuang, nggak ada hukuman untuk saya. Cuma waktu tetangga marah-marah aja. Marahnya sama siapa? Sama Pak RT. Terus lama-lama dia bilang, itu mobil truk sampah tidak datang. Kita baru dimarah-marahin. Enak aja lu kakak bayar gua. Kita begitu kan? Kenapa busuk semua tempat truk sampah nggak datang? Gimana supaya dia datang? Mesti sogok kira-kira gitu loh Pak. Kalau nggak kasih uang dia nggak datang. Aku ini udah hafal Pak dapat di Jakarta ini. Maksud saya udahlah, sama-sama kita makan yang halal sedikit, kenapa itu? Nggak mesti 100% halal lah, kayak capek muli ini. Iya, manusia tuh nggak ada yang murni 100% halal, susah ya kan? Yang pantas-pantas aja. Kata saudara saya, nggak usah jadi malaikat, susah. Kalau kita manusia kok.
Tapi jangan jadi setan loh. Hmm. Jadi manusia aja, ada hilaf, ada keplesetnya. Ya itu lalu normalnya di situ aja, bisa kok kerjanya. Ya, berarti surat tadi beresin ya. Siap, Pak. Makan kita ya. Oh ini nih makan aja. Yang Bandung kedua, nih. mengenai sampai nggak terlalu banyak. Fakta seperti itu. Iya, iya.